sang istri. Udara dingin mulai menyelimuti kota Tegal pagi itu. Waktu masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Zaka segera pergi ke kamar mandi untuk melakukan mandi wajib dan akan melaksanakan sholat malam. Setelah selesai melaksanakan sholat malam dan membaca Al-Quran, Zaka melihat istrinya masih tertidur pulas. Zaka mengingat kembali kejadian semalam. Ia membelai lembut dan mencumbui sang istri dengan mesra. Suara lenguhan yang keluar dari sang istri membuatnya makin bersemangat dalam proses penyatuan. Mungkin selanjutnya suara yang keluar dari sang istri itu akan menjadi sebuah kecanduan bagi Zaka. Zaka masih mengingat jelas wajah sang istri yang terkulai lemas saat selesai melakukan hubungan. Zaka memeluknya hingga mereka tidur dalam satu selimut yang sama tanpa menggunakan sehelai kain apapun. Rasa syukur dipanjatkan oleh Zaka saat ini sang istri telah memberikan cintanya dengan utuh. Kehormatannya telah diserahkan sepenuhnya kepadanya. Zaka mendekat ke arah sang istri. Ia padangi wajah cantik itu, wajah yang kini selalu menghiasi hari-harinya. Zaka perlahan memegang tubuh ringkih itu untuk membangunkan empunya. Sebenarnya ia masih tak tega, namun Zaka memiliki kewajiban untuk membangunkannya agar tidak telat melaksanakan sholat subuh. "Sayang, bangun," ucap Zaka sambil mengelus pelan tubuh sang istri. "Iwum!" Belum ada tanda-tanda Alisa bangun. "Sayang, ayo bangun dulu." Cup. Zaka mengecup pipi sang istri dengan lembut agar sang empu tersadar. Alisa mengelihat, perlahan ia mengerjapkan matanya. "Mas," ucap Alisa dengan nada parau. "Dalam sayang, bangun dulu yuk." "Jam berapa, Mas?" "Masih jam 3 sayang, ayo bangun mandi wajib dulu ya." "Iya, Mas." Alisa bangkit dari tidurnya. Terasa nyeri di bagian bawah sana, namun Alisa mencoba untuk biasa saja. Saat akan berjalan, Alisa merasakan perih yang luar biasa. "Ah, sakit, Mas," ucap Alisa refleks lalu duduk kembali di atas ranjang. Zaka mendengar jelas ucapan Alisa barusan. "Sayang, Mas gendong aja ya," ucap Zaka khawatir. Karena istrinya merasa kesakitan atas ulahnya tadi malam. "Gak usah, Mas, Lisa bisa jalan sendiri." "Bentar ya sayang, Mas siapin air hangat dulu di bathtub buat berendam. Biar rasa sakitnya berkurang." "Iya, Mas." Zaka segera masuk ke kamar mandi untuk menyiapkan air hangat untuk istrinya berendam. Zaka merasa sangat bersalah, namun harus bagaimana lagi, sudah dipastikan sang istri juga menikmati indahnya saat bercinta kemarin. Zaka keluar dari kamar mandi untuk memberitahu sang istri kalau air hangatnya sudah siap. "Sayang, air hangatnya sudah siap. Mas, aku boleh minta tolong dak?" "Boleh sayang, minta tolong apa?" "Minta tolong ambilin handuk sama dasterku di lemari, Mas." "Bentar ya." Zaka langsung menuju ke lemari untuk mengambilkan baju Alisa. Bukan Zaka namanya jika tidak usil kepada istrinya. Zaka melihat tumpukan 3 lin jerli di sebelah daster sang istri. "Sayang, dasternya mau pakai yang ini," ucap Zaka sambil terkekeh pelan menggoda sang istri. Zaka memperlihatkan lin-li berwarna merah milik Alisa yang telah diberikan oleh sahabatnya tempo hari. "Mas Zaka, yang benar. Daster yang ada motif bunganya itu loh, Mas." "Maaf, kirain mau pakai yang ini sayang." Zaka segera mengambilkan daster permintaan istrinya dan langsung memberikan kepada Lisa. "Sayang, beneran bisa jalan sendiri, Mas tuntun ya?" "Nggak usah, Mas, Lisa bisa kok." Tolak Lisa. Dengan langkah berat dan pelan akhirnya Alisa masuk ke kamar mandi. Sisa pergumulan kemarin meninggalkan bekas noda di atas sprei tempat tidur mereka. Tugas Zaka selanjutnya adalah mengganti sprei tersebut dengan yang baru. Ceklek. Hampir 1 jam berendam akhirnya Alisa keluar dari kamar mandi. Alisa menutup rambut basahnya menggunakan handuk. "Mas, sudah subuh." 5 menit lagi sayang, gimana masih sakit ndak yang?" "Masih, Mas, tapi ndak apa-apa, nanti juga bakalan sembuh sendiri." "Maaf ya sayang, gara-gara Mas kamu jadi kayak gini." "Ndak apa-apa, Mas, namanya juga baru pertama kali. Nanti kalau sudah berkali-kali Mas jamin yang tersisa hanya nikmatnya aja kok yang nggak bakalan perih lagi," ucap Zaka terkekeh pelan. "Mas Zaka, kok kelihatannya suweneng terlihat aku kesakitan kayak gini?" "Hehehe, yang nggak ti yang masak seneng lihat istrinya kesakitan."
Lah aku dari tadi malah digodani terus, gak ada melas-melasnya sama sekali. Sayang maafin Mas ya. Mas itu emang punya hobi jahilin kamu. Itu adalah bukti rasa sayang Mas buat kamu. Kalau Mas Jaka jahili terus, aku jadi males kalau Mas minta lagi. Jangan gitu Ciang, kamu ndak kasihan ti sama Mas. Nggak lah, orang Mas aja nggak kasihan sama aku. Sayang jangan ya, kalau Mas minta lagi dikasih ya, Mas sudah nggak bisa puasa lama-lama lagi yang. Bodoh amat, aku nggak peduli. Selepas melaksanakan sholat subuh, Zaka menyuruh Alisa untuk istirahat kembali. Kali ini Zaka yang akan menghandle semua pekerjaan rumah. Termasuk mencuci sprei yang kotor akibat ulahnya kemarin malam. Pukul 8 pagi Zaka sudah menyiapkan menu sarapan pagi Alisa. Zaka menuju ke kamar untuk membangunkan sang istri. Ceklek. Saat masuk ke kamar rupanya Alisa sudah terbangun. Ia sedang duduk di atas ranjang. Zaka langsung menghampiri sang istri mengajaknya untuk sarapan bersama. Sayang mam dulu yuk, Mas sudah masakin orak-arik tempe telur buat sarapan. Ya Allah gimana aku ini, kok yang masak malah Mas Zaka? Ucap Alisa sambil melipat selimutnya. Ndak apa-apa sayang, wong ndak setiap hari. Makasih ya Mas sudah bantuin Lisa hari ini. Iya sayang sama-sama. Alisa keluar kamar bersama Zaka menuju meja makan. Alisa segera menikmati sarapan pagi yang telah disiapkan oleh suaminya. 10 menit berlalu Alisa masih di meja makan. Zaka sibuk di dapur untuk membersihkan semua piring dan gelas yang kotor. Alisa sama sekali tak ada niatan untuk membantu suaminya. Rasanya hari ini sangat berbeda sekali. Perasaan malas menghampiri Alisa. Hingga pekerjaan yang biasa ia kerjakan setiap hari kini menjadi pekerjaan yang amat berat baginya. Mas aku pengen pancake durian Mas, minta tolong ambilin di kulkas. Perintah Lisa kepada sang suami. Iya sayang sebentar. Zaka mengambilkan satu box pancake durian dan langsung diberikan kepada sang istri. Ini sayang pancake-nya. Mas minta tolong pangangin kebab sama roti Maryam sekalian Mas, masing-masing 3 ya Mas. Ucap Lisa lagi memerintah Zaka. Zaka percekat. Kenapa istrinya bisa seaneh itu? Pancake-nya saja belum dimakan sudah minta makanan yang lain. Apakah perutnya mampu menampung semua makanan yang diminta? Padahal Alisa baru saja menyelesaikan sarapan pagi. Bekas piringnya saja masih basah belum kering. Zaka segera memanggang kebab dan roti Maryam permintaan sang istri. 10 menit memanggang, kebab dan roti Maryam permintaan Alisa matang. Dengan gerak cepat Zaka langsung mempersilahkan sang istri untuk menikmatinya. Belum juga Zaka sempat duduk sang istri sudah menyuruhnya lagi. Mas Zaka. Iya sayang. Minta tolong dibuatin susu jahe sacetan Mas, perintah Alisa lagi. Iya sayang sebentar ya. Zaka dengan segera menyeduhkan susu jahe instan permintaan sang istri. Zaka sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan istrinya. Mengapa Alisa terlihat sangat aneh dan terus-terusan menyuruhnya. Padahal setiap hari istrinya tidak seaneh itu. Diberi pertolongan saja terkadang masih suka menolak. Namun saat ini Zaka tidak bisa menolaknya. Itu sudah menjadi bagian dari kewajibannya melayani sang istri. Setelah menyodorkan susu jahe permintaan sang istri, Alisa meminta pertolongan lagi kepada Zaka. Mas Zaka Panggil Lisa lagi. Apa sayangku? Minta tolong ambilin handphonenya aku di kamar Mas. Siap Tuan Putri sebentar ya. Ya Allah sayang, kenapa hari ini kamu sangat manja sekali, baru juga Mas melakukan 1 kali masak perut kamu sudah ada dede bayinya. Gumam Zaka sambil terkekeh pelan. Heran dengan sikap aneh istrinya. Zaka segera keluar menyerahkan ponsel milik istrinya. Ini sayang handphonenya. Makasih Mas Zaka. Sama-sama sayang. 1 piring nasi, 1 box pancake durian, 3 kebab daging dan roti Maryam yang disiapkan oleh Zaka seketika tandas oleh Alisa. Alisa baru menyadari kalau dirinya telah menghabiskan makanan sebanyak itu. Maaf ya Mas, aku sangat lapar sekali, aku sudah menghabiskan ini semua hingga tak tersisa. Ucap Alisa sambil mengelap sudut bibirnya memakai tisu. Ndak apa-apa sayang. Nanti kalau pengen apa-apa lagi, tinggal bilang ke Mas saja ya. Siap Mas Zaka. Makasih. Sama-sama sayang.
Setelah searching di internet, Jaka sudah mengetahui alasan sang istri mengalami keanehan pagi ini. Itu semua tidak luput dari kesalahan Zaka juga. Kemarin malam Zaka sudah mengaulinya hingga kehabisan tenaga. Makanya sang istri terlihat seperti orang kelaparan pagi ini. Pukul 1 siang Alisa sudah berdandan memakai abaya dan khimar hitam yang belikan oleh Zaka. Hari ini perdana Alisa akan mengikuti kajian Nisa di Pondok Pesantren Nurul Hidayah bersama Nada. Zaka yang baru saja masuk kamar menyadari sang istri sudah cantik menggunakan abaya dan khimar hitam pemberiannya. "Masalah sayang, kamu cantik sekali memakai abaya dan khimar itu." "Makasih Mas Zaka. Mas, aku mau hadir di kajian Nisa, boleh ya?" "Kajian Nisa di Pondok Nurul Hidayah yang?" tanya Zaka memastikan. Alisa mengangguk pelan. "Boleh sekali sayangku, Mas malah seneng kamu ikut kajian, mencari ilmu, dan menambah teman di sana." "Makasih Mas." "Iya sayang, sama-sama. Nanti berangkatnya dianterin Mas aja ya. Nggak usah Mas, Lisa bisa naik motor sendiri." "Sayang nggak boleh nolak, pokoknya hari ini harus nurut sama Mas." "Tapi Mas..." "Tidak tapi-tapian sayang, kamu pilih dianterin Mas atau Mas gak izinin kamu berangkat. Kalau Mas dari do kamu berangkat itu artinya kamu tidak boleh pergi." "Tapi aku malu Mas, itu kan khusus Akuat masak ada ikawan masuk ke area santri Akuat." "Sayang, percaya deh sama Mas, nanti banyak ikwan yang anterin istrinya berangkat ngaji. Kalau omongan Mas ini tidak terbukti, minggu depan kamu boleh berangkat sendiri. Kalau memang terbukti seterusnya setiap kajian Nisa kamu dianterin Mas." "Gimana?" "Ya jangan gitu dong Mas, Mas kan sibuk." Lisa juga nggak mau nanti kalau Mas nggak bisa malah Lisa yang kesannya maksa Mas Zaka buat anterin. "Ya sudah, hari ini untuk pembuktian saja ya, kalau misal perkataan Mas tadi benar adanya, Mas dengan senang hati akan mengantar kamu berangkat. Tanpa terkecuali kalau misal Mas lagi sibuk ya." "Oke Mas, Lisa setuju." Pukul 1:30 siang Alisa sudah berada di aula Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Semua akwat yang hadir kebanyakan memakai baju hitam dengan khimar terjulur panjang menutupi tubuh hingga tak menampakkan sisi kelekukan tubuh sama sekali. Semua akwat memakai masker dan tidak sedikit juga ada yang memakai nikab. Alisa mendapatkan pesan dari Nada kalau Nada berangkat sedikit telat dikarenakan harus menghampiri Aisyah terlebih dahulu di rumahnya. Saat Alisa merapatkan barisan, tak sengaja di depan barisan Alisa persis ada dua orang wanita yang menyebut nama suaminya. "Zul, tadi kamu lihat Kang Zaka bocengan sama istrinya nggak?" "Ya aku lihat. Kayaknya istrinya santri baru deh." "Bisa jadi. Setauku setelah menikah di rutinan malam Kang Zaka selalu berangkat sendiri. Sudah dipastikan istri itu malas tidak mau ikut mengaji. Kasian banget ya Kang Zaka, harusnya dia itu menikah dengan kamu yang sama-sama ahlu khidmah majelis, bukan dengan wanita yang awam di luar sana." "Entahlah. Sampai detik ini aku juga masih tidak ikhlas jika Kang Zaka menikah dengan wanita lain." Ucap wanita tersebut dengan nada terisak.